Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Kita hormati dan kita muliakan Buya kita, guru kita bersama. Kemudian kita hormati Habib. Kemudian kita muliakan, kita hormati Buya Dr. Zainal Komodo, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin. Kita hormati guru-guru kita bersama yang hadir pada hari ini. Kemudian kami senangi Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada hari ini. Begitu juga dengan calon-calon Bapak dan calon Ibu. Mudah-mudahan kita semua ini diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mengaku sebagai umat Nabi, tapi yang terpenting itu kita diakui nak. Sebab mengaku itu adalah sesuatu yang mudah, tapi yang terpenting itu apakah kita diakui. Tuh kenal dengan Pak Mahyildi, Mbo bisa mengaku Pak Mahyildi itu mama Mbo tuh. Tapi Pak Mahyildi itu tentu kenal Jombo oleh. Gitu loh, jangan Pak Jokowi, kenal tak dengan Pak Jokowi? Lain, atau Pak Mbo tuh. Tapi Pak Jokowi itu tentu tahu Jombo dan mengaku Jombo. Jadi yang penting itu kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua ini memang betul umat yang dikenal oleh Nabi Muhammad dan amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini Allah sudah mempertemukan kita di tempat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi bukti dan tempat ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebenarnya pada malam hari ini Ambo tak bisa sebenarnya memberikan koala namanya kecik Buya gitu tadi ya. 2 hari yang lalu Ambo ditelepon oleh Buya Risman untuk datang pada malam hari ini, dan Ambo pun sebenarnya senang. Ambo mencari kegiatan Buya Risman dengan kawan-kawan. Aduh, acara salawat 1 kali sebulan. Bila lah Ambo diajak ada Buya. Kalau ada dalam terbetik dalam hati Ambo tu, kok kamu menurut lah Ambo serang ko sakan lo boleh Buya kan. Alhamdulillah 2 hari yang lalu beliau nelpon Ambo. Nang kecik Ambo hadir untuk ikut berselawat je lah Buya. Cukuplah guru-guru kita yang lain untuk memberikan tausiah lah atau santapan rohani. Tapi mungkin juga memberikan itu kepada Ambo sebagai Allah namanya nak tentulah dan boyo biar. Tapi Ambo adik patuh ke guru sebenarnya. Disuruh buat tagak tu tagak, disuruh mengecek tu mengecek. Kebetulan karena mic di Ambo kini tu mengecek Ambo. Sebenarnya nan mengecek ku lu tentu lu pandai podo na menangah ko dole. Kebetulan apa ibu yang hadir ko ndak mamacik mic tu menangah apa yang pekecian. Itu sebenarnya. Baik, Ambo pernah membaca sebuah bahasan tentang syafaat Nabi. Di situ ditulis ada beberapa bentuk syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat. Termasuk apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Buya Risman Kuparmato, di saat nanti umat dikumpulkan di seluruhnya di padang mahsyar. Di situ dikatakan syafaat ada namanya asyafaatul kubra, syafaat besar. Di saat umat dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka semua umat itu lari kepada nabinya seperti yang disampaikan oleh Buya tadi. Takkan Nabi ko nggih bo syafaat minta. Kenapa? Karena pada saat itu umat berada dalam ketakutan. Ba mo takui awak ka diadili.
pengadilan yang seadil-adilnya akan kita adoi, baakulah nasib kita. Mengapa pengadilan di akhirat, pengadilan di dunia aja ketika akan datang orang tu ke pengadilan, biasanya sebelum diadil tu diturik lu siapa para lu tu nampak dembo kan. Siapa bisa diturik malam kini ke besok akan diadili kan tegak tu. Kira gambaran tegak tu. Pampar lu dibok tas, dibok tis kan tegak tu. Karena khawatir nasib. Jadi kira-kira gambaran kayak itulah. Diturik lu siapa nak kedekingan kita, siapa nak menolong kita, siapa nak bisa gati. Ketika umat itu lari kepada nabinya, maka semua nabi itu menolak seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Maka larilah umat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok nyampang umat lain saja dapat syafaat dari nabi, kita nan kontan dak dapat, ayo malang mana kita mau biar. Mesti nan kontan kita kan umat nabi kah. Sementara umat-umat nabi lain tu dapat syafaat dari nabi karena beriman dengan Allah, beriman dengan nabinya, dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Sementara kita umat Nabi Muhammad nak dapat dah. Awak nak kandung nak dapat dah, nak tiri dia gila ya. Agak cak ya awak aku tu pusaka nan tu anak tiri nan tu mah adalah kak ayah tu mah mana awak dah suka ya. Ya artinya apa? Sedangkan yang lain dapat, awak ndak dapat berarti. Yang kita rasakan nanti di akhirat. Itulah yang pertama. Jadi mudah-mudahan halakah yang didirikan Buya aku berhak kita dapat syafaat Nabi nanti lah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di situ dituliskan ada juga namanya syafaat untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi diceritakan ternyata Nabi itu memberikan syafaat bukan untuk orang yang butuh syafaat saja, bukan untuk orang yang butuh pertolongan saja. Jadi kalau ada ibu bapa nanti setelah dihisab, ditimbang, ternyata kita lah dapat tiket ke surga. Lah dapat kita tiket ke surga. Tapi orang seperti itu tidak dibiarkan oleh Nabi. Kalau tekah dewa, orang tekah itu dia aja lelai pajak itulah aman mah juga kan. Dan kalau tolong kan orang ini tidak aman. Tapi Nabi Muhammad tu yang aman-aman tu ditolong juga. Awak lah dapat tiket ke surga, tapi Nabi itu tetap berikan syafaat. Mangga tak masuk surga. Ambo je bertangguh biar pergi ke kampung biar kita nangkiak. Kira rami orang biar. Lah dapat tiket, nandak dulu je masuk asal kan tak tu baru masuk nangkiak baru tu ha. Nandak dulu je misalnya bila nak kita buat ke orang banyak lah di muka kan. Bila tiket ada di tangan awak gua. Kalau pasti masuk agaknya. Jadi ternyata Nabi Muhammad tu bagaimana umatnya yang lah beriman beramal soleh ko yang aman lah nanti tu bawa umatnya ko semakin cepat masuk ke dalam surga. Paling dulu nak ada Nabi Muhammad tu. Tekah tu benar sayang Nabi. Kalau tak ada wak orang nak pasti itu pada dia aja lah leh. Nak lum pasti ko nak diurus kan seperti itu. Tu Nabi Muhammad begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kemudian ada syafaat untuk orang yang beriman beramal soleh tapi maksiat. Kalau tak ada kampung kan semua yang 40 tarawih bunjang tarawih dah kan tak ada. Salawat tarawih beko sebelum cara salawat beko adonya ni baca-baca lain kan tak ada. Ya. Amalnya ada, imannya ada tapi maksiatnya ada pula. Jadi ketika nanti di akhirat diadili ternyata amalnya ada, dosanya ada. Akhirnya ada mungkin yang masuk neraka setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun, itu lagi kira. Jadi disitulah Nabi Muhammad memberikan syafaat bagi orang yang bisa tidak jadi masuk neraka tidak jadi dah. Atau misalnya kini ko dapat jatah masuk neraka 2 tahun, dia kira syafaat dari Nabi. Kira tidak bisa langsung ke surga dah. Cuma hanya dapat remisi 1 tahun. Kalau jadi je tu. Jadi kali tahu remisi nak. Ambo celik dia berita lah ya. Pasal dia raya tu para tahanan dapat remisi kan 17 Agustus dapat remisi kan kan. Jadi kira nanti takah tu lah kita. Tak bisa kita diamanan langsung. Paling tak kita dapat potongan remisi besok, potongan masa tahanan. Kalau masuk narko kita 5 tahun, dia kira remisi 50%. Tinggal 2,5 tahun dia kan jadi je tu. Kalau bisa nak langsung, mudah-mudahan dibuat langsung dari Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaulah ndak ada Nabi di saat wattaqu yaumal la tajzi tadi ya, di saat kita ndak bisa tolong menolong dolai. Kalau dia tadi aku bisa tolong menolong. Wak pergi Jumaat kawan bonda, awak nak bonda numpang cik bisa je tu. Nanti bakal numpang neh. Kemana tu ke surga numpang cik malah bisa kan. Siapa nak nolong kita oleh kalau ada Nabi bisa kan seperti itu. Di saat tebusan tak lagi berlaku, kalau dia tadi aku bisa dipanggil betik. Karena ukun sekian tahun, piti dia banyak sekian, bisa lebih. Ala kena sogok bisa, nanti siapa nak kena sogok, cobalah. Piti wak banyak gini pangkat tinggi di saat jabatan harta tak lagi berlaku, siapa nak menolong kita oleh. Maka disitulah kita butuh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ada syafaat untuk penduduk surga di situ dijelaskan.
Jadi orang lah masuk surga ku karena aja ditolong oleh kata tu. Kalau kecik awak kini termasuk kecik ambo, asal dia dapat masuk surga nang paling bawah hadinya, kan tak tu. Asal dia dapat masuk surga nang paling bawah hadinya. Tapi Nabi Muhammad nanti tidak tinggal diam lo mencari umatnya. Apalagi halakah minang cinta Rasul kau kan? Tuan terdaftar besok di surga kan? Tinggal mencari pintu je lah ya. Aduh biar semalam aku majak kan? Ceritanya. Jadi seperti itu. Bagi umat Nabi yang lah masuk surga, Nabi itu ingin bawa umatnya kau tambah tinggi derajatnya di surga. Kalau bisa bahasa munya di surga, kan itu niat gitu kan. Man ahabbani Nabi itu kan. Bawa Nabi Muhammad ko umat nan cinta kainyo ko samunyo di surga iswa. Jadi kau nyampang dapat kita surga na paling bawah, Nabi akan mau sawan bawa kita ko bisa samunyo. Kaki ni je lah, do misalnya mamak gini kau pakai tinggi, bawa kau menakan kau naik pangkai ni kau. Ada terduya baru kan. Kau menakan kau bawa naik pangkai. Kau bisa tak kau mamak lo ni. Jadi Nabi Muhammad pun seperti itu. Bagi orang yang lah masuk surga, itu Nabi Muhammad tetap berikan syafaat bagi orang-orang yang cinta kepadanya, bagaimana umat ini bisa bersama beliau nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, ada syafaat untuk keluarga Nabi yang meninggal dalam keadaan tidak muslim. Dia ada kira keluarga Nabi ku meninggal dalam keadaan tidak muslim. Di situ dicontohkan Abu Talib. Kiranya Abu Talib. Jadi Abu Talib pun nanti syafaat yang bisa diberikan Nabi Muhammad tu dalam sebuah hadis tu azab 60 ringan dapat dia ya. Azab 60 ringan tu nanti azabnya Abu Talib, dia gih 2 sandal kan tu salah bawa di sini apa lor lah. Dia gih 2 terumpa dilakian ke Abu Talib manggalaga tak tu untuk Abu Talib. Tu apa Nabi tu. Kita sia ada Nabi. Ada nama mak Nabi juga kalau kau nak kan itulah kira ya. Jadi kita umatnya lah agak tu. Jadi sedang dapat Nabi dapat azab 60 ringan. Tapi kalau kita tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul, tidak dulu cinta ke Rasul, Allah nak kira kita terima nanti. Kemudian yang keenam, ada syafaat terakhir itu syafaat untuk yang mengakui la ilaha illallah. Jadi di situ dijelaskan dalam tentang syafaat Nabi itu. Di saat nanti sudah diputuskan berapa lama siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Siapa yang masuk neraka sekian tahun, sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 1000 tahun, atau 1 juta tahun. Setelah diputuskan nanti, itu hari-hari ko Nabi mantau lagi. Siapa nak barasiah, siapa nak bisa bawa surga, dia bawa surga. Sehari, 2 hari, terkata gambarannya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 1000 tahun, dia bawa seorang-seorang. Tapi syaratnya tadi yang mengakui la ilaha illallah. Aku mesti terang aja. Surah gaji kiko takah ko di pesantren ni gitu lah. Lain tak bertukar tuannya sampai mati doh. Aku harapan terakhir kau. Agak cik orang nampak Malaysia mayan kampung boleh 2 mah je kan. Lah modal ciknya itu nak kilo dulu masuk surga tu mungkin dah. Plan terakhirnya lah itu modal ciknya. Ya kan ada guru jalan dulu ketika kau bersunat kan. Coba lah kan. Nyalai mengakui Allah Tuhan Nabi Rasulnya sampai mati. Itu harapan terakhir lah. Atau kau menikah ya. Dia baca ada kali atau ada penghulu. Disadat kan baca sekali. Harapan terakhir untuk yang mengakui la ilaha illallah. Disitulah dalam surat Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dalam tafsirnya itu hadis menjelaskan. Saya ceritanya kayak tu dalam hadis nampak dan ketika orang kafir dan orang muslim sama-sama di neraka. Kecil orang kafir ke orang muslim aja. Untuang kau muslim. Ambo kafir gua, kau muslim. Untuang. Padahal engkau jambu sama-sama di narkonya. Kecil orang muslim waktu itu kami punya dosa. Sehingga Tuhan memasukkan kami ke dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad menjemput umat tadi yang mengakui yang terakhir, itu yang terakhir lah. Mungkinlah 1 juta tahun atau boleh balan. Lebih serolahan dulu pada wak ya. Wak modal cik tu itu. Mampu di situlah orang kafir menyesal. Laukanu de kamu masuk Islam dan dulu pada rancak aku. Kau atur Islam bukan rancak aku. Di sinilah rancaknya kita orang muslim yang mengakui la ilaha illallah. Jadi begitu besarnya sayang Nabi Muhammad kepada kita. Cuma sampai mati yang takkan ada Nabi itu Nabi yang takkan adanya kita. Tapi Nabi lah sayang kita tidak bukti kalau sayangkan Nabi itu bertepuk sebelah tangan Nabi. Wak jo kalau sayang ke orang tu cicilak ke wak nyelepan ni wak dia kan.
Apa Nabi Muhammad lah menunjukkan sayangnya kepada kita. Kalau nak kita balik sayang Nabi itu, tu barulah perasaan Nabi kata. Amang ko halakah ko lah bentuk-bentuk kita membalik cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Buya Risman tadi, nanti kita buat nanti di lapangan kan seperti itu, lebih rancak. Mau muta je orang Irfan tentang ya. Asia namanya tu jembo. Ada seorang Gus tu ya. Yang dakwah di gereja tu ya, kan pro kontra lah nampak dia tu. Kecil Gus tadi. Kalau mendakwahi orang Islam tekah dewa, kalau mendakwahi orang dalam surga, kau dah besok kau je kan. Tapi bau orang nendak satu tu jadi satu. Kalau dia bau orang nendak Muslim tu jadi Muslim. Tu nak dakwah je. Tu menurut versinya kalau macam dia ya. Jadi kecil biar tadi kalau orang dalam surau bojo lah hijau juga nya. Tapi bau orang nendak satu tu menjadi satu. Makanya kita lebaran ke lepas sudah boleh. Akan seperti itu. Mudah-mudahan terwujud banyak orang ikut daknya. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian coba biar tadi pada hari ini lah banyak orang yang buat salah. Buat takkan ada yang boleh ada dosen namanya Dr. Rusli lah meninggal tangan apa almarhum. Kecil beliau ketika mau belajar je beliau. Maka seringlah membiasakan apa yang dibiasakan oleh orang-orang yang biasa membiasakannya. Begini terkena demo bahasa itu. Pak ya semua dulu biasakanlah apa yang biasa dibiasakan oleh orang biasa membiasakannya, ya kan? Artinya apa? Yang biasa dia biasakan de orang-orang yang biasa membiasakannya. Contoh para guru-guru kita, wiridnya biasa dibiasakannya. Kajian biasa dibiasakannya. Kita biasa no, kita tiru lo. Tu kerja kita. Kemudian celai jangan membiasakan sesuatu yang salah. Karena yang salah tu apabila tak biasa, maka yang salah terasa biasa. Jangan membiasakan sesuatu yang salah ketika yang salah itu terbiasa, maka akan terasa biasa. Tadi kalau yang salah tu kadang-kadang lah dibiasakan atau kecil biar tadi nak punya pendirian dia lah cok orang menyebut kambing menjadi anjing lah kira ya ialah anjing lo kambing menjadi ya. Wow cok biar tadi ya. Kan jadi karena itu sebenarnya salah. Tapi dia lah cok orang menyebut atau lah tak biasa menyebut yang salah tadi. Tarasulah benar loh. Kalau dalam surah itu walam yusirru wala ma fa'alu wa hum. Kan tidak Nabi anak. Kan disuruh wak meninggalkan karajonan salah tadi itu. Walam yusirru dan di karajonan salah tu lain. Kenapa? Karena yang salah tu kalau apabila dibiasakan terasa biasa. Mongko contoh. Ketika awak masuk WC, bau WC itu bau ni. Busuk. Ada WC na narum. Alai parfum narum dari WC, narum tu. Idulah bau WC itu narum kan. Narum parfum kapo baru Jadi ketika awak masuk ke dalam WC itu kan busuk bau itu. Tapi ketika awak manuang lama-lama di WC, perlahan bau busuk hilang. Boleh kendak ya. Lalamu mono di sini ada tak bau busuk tadi lah. Kenapa yang busuk tu lah pun tak biasa, nak ada terasa busuk dah lain. Kenapa yang busuk tu lah sesuai juduang awak. Lah kondisi yang busuk tu sesuai je awak. Jadi nak ada terasa busuk lah biasanya lah. Kadang tak kalau lah dia say dia kan. Itu. Jadi kalau yang salah tu apabila tak biasa sebenarnya lah. Awak sekali-sekali lalu ke Lubek, ke mana? Bau ni sinan. Busuk segala. Bau di Lubek tu kan ada pabrik karet di sinan. Tapi orang yang tinggal sinan tak ada tak bau lah. Bom piti. Bom piti mana ya. Itulah kira-kira. Jadi ketika kita baru masuk ke tempat yang kumuh tu kadang baunya busuk, tapi lah lama-lama sini itulah contoh ya. Maka yang busuk tadi terasa biasa. Jadi kat dulu lah. Orang yang biasa minum mangkare kadang-kadang awalnya kau dosa ndak je. Cuba boleh dia. Mangko yang salah terasa biasa. Orang pertama main chip tu anda kada seketek je. Itulah contoh ya. Dia lah batarui. Anda ada biasa lah. Terasa biasa. Itulah kira-kira pesan Buya tadi. Jadi kalau yang salah pun apabila lah tak biasa, jadilah banyak orang kini membiasakan salah, kau ditukar kebiasaan orang tadi dengan salawat lah. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang namanya kebutuhan bagi kita lah. Ketika kita lah butuh membalih cinta Nabi, memang namanya Nabi cinta ke awak cinta je Nabi. Mudah-mudahan bersama Nabi kita surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu guru-guru yang berhormati dan memuliakan, itu yang dapat ambo sampaikan pada malam kini. Sekadar lupa mainkan takaluk menjagoan ulang kajian ambo, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.